Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan judul Pluralisme, Multikulturalisme dan juga Toleransi dalam Agama Islam dengan dosen Pak Habibie Muhammad Lutfi dan juga penyusun Rafanda, Rama, Reni dan juga Sacio dari mata kuliah PAI dan juga kampus Universitas 11 Maret dan juga Prodi Teknik Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya akan menyampaikan definisi tentang pluralitas. Pluralitas adalah suatu konsep keberagamaan yang saling berdampingan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pluralitas adalah paham yang mengajarkan untuk menyadari bahwa di luar keimanan terhadap agama, ada keimanan individu lainnya terhadap agamanya. Terdapat beberapa surah dalam Al-Quran yang memperjelas tentang pluralitas. Salah satunya Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, yang dimana artinya adalah sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Lanjut dengan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pandangan seseorang tentang keragaman kehidupan di dunia atau kebijakan budaya yang mempromosikan penerimaan keragaman dan berbagai jenis kebiasaan dalam kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan nilai sistem kebiasaan dan adat istiadat, ditekankan kebiasaan dan kebijakan mereka. Multikulturalisme juga biasa disebut dengan suatu ideologi yang menekankan pada kebersamaan masyarakat yang memiliki perbedaan budaya maupun agama dengan terus mempertahankan keaslian masing-masing. Seperti yang diterangkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Setelah mengenal konsep multikulturalisme, kita bisa mengerti kenapa ada beberapa jenis mazhab di dunia. Tapi sebelum ke situ, kita harus tahu juga mazhab itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu mazhab fikih yang lebih berkaitan dengan hukum atau cara kita beribadah. Yang kedua ada mazhab teologi tentang cara kita berpikir apa itu agama, bagaimana cara kita mencapai agama yang sempurna. Nah, di mazhab fikih ada mazhab yang sering kita dengar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, sebenarnya juga ada mazhab-mazhab lain, tetapi empat itu adalah mazhab yang paling terkenal di dunia. Lalu di mazhab teologi ada Mu'tazilah, Jabariyah, Ahlus Sunnah, dan yang juga paling terkenal nih, Syiah. Di lain itu masih ada juga mazhab teologi yang lain. Lalu apa sih pentingnya kita mengenal mazhab-mazhab? Nah, keberagaman mazhab ini adalah keniscayaan dalam Islam. Sebelumnya juga sudah diterangkan, ada beberapa surat yang menjelaskan tentang perbedaan atau pemaknaan yang berbeda tentang Al-Quran. Nah, tiap orang itu memaknai berbeda-beda, karena itulah lahirnya mazhab. Lalu juga perbedaan mazhab ini dikarenakan perbedaan budaya. Dengan begitu, dengan daerah yang berbeda, mazhabnya juga berbeda, agar tidak terombang-ambing dalam beragama Islam, agar tidak keberatan dalam menjalankan ibadahnya. Selain itu, pentingnya mengenal mazhab yaitu sebagai salah satu cara untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar umat Islam. Oke, selanjutnya memasuki materi yang terakhir yaitu toleransi. Nah, apa sih toleransi itu? Pengertian dari toleransi adalah sikap saling menghormati baik antar individu maupun antar kelompok. Dalam Islam sendiri, toleransi disebut dengan tasamuh atau kemudahan. Dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun yang menjalankan apa yang telah diyakininya sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa adanya tekanan dan tidak mengusik atau mengganggu kepercayaan dari orang lain. Untuk selanjutnya, manfaat toleransi dalam Islam yaitu yang pertama, dapat mempererat silaturahmi dan menghindari perpecahan atau memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam Islam.
Dan yang kedua, tidak merasa diri sendiri merasa paling benar. Dan yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang keempat, perkembangan dapat terlaksana. Dan kelima, melatih diri kita untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Untuk yang selanjutnya, toleransi sama umat Islam, yaitu tidak hanya ada perbedaan agama, toleransi juga dilakukan dalam sesama umat beragama Islam. Di dalam agama Islam sendiri terdapat perbedaan pendapat atau pandangan dalam menghadapi suatu permasalahan. Perbedaan pendapat dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian atau ijtihad tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam itu sendiri. Bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran atau kemudahan kepada orang banyak. Hal itu berarti bahwa orang bebas memilih salah satu pendapat atau pandangan yang banyak itu dan tidak terpaku kepada satu pendapat saja. Para ulama yang memiliki ilmu yang mendalam tentang syariat Islam memiliki banyak sekali perbedaan pendapat dalam menyikapi suatu masalah yang sama, sehingga melahirkan beberapa kelompok-kelompok pemahaman atau fikih syariah yang disebut dengan mazhab itu sendiri. Terima kasih. Contoh studi kasus dari materi kelompok kami yaitu perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan mengenai tahlilan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, di mana Muhammadiyah menolak tahlilan dan Nahdlatul Ulama menyetujui tahlilan. Muhammadiyah yang biasanya cenderung ingin Islam yang murni, di mana Islam sepenuhnya itu diatur oleh Al-Quran, tidak ada hal lain. Muhammadiyah menganggap bahwa tahlilan itu adalah sebuah perbuatan bid'ah. Muhammadiyah menganggap perbuatan tahlilan sebagai bid'ah karena mengirimkan bacaan ayat-ayat Al-Quran kepada jenazah atau pada orang yang meninggal. Yang kedua, bacaan tahlil yang memakai pola tertentu dan dikaitkan dengan peristiwa tertentu. Lalu Muhammadiyah berargumentasi karena tahlilan tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Rasulullah tidak mengajarkan hal tersebut. Hal itu didukung dengan surat An-Najm ayat 39 yang memiliki arti, dan bahwasanya seorang manusia yang telah meninggal tiada memperoleh selain apa yang telah diperolehnya. Untuk argumen lainnya, Muhammadiyah menggunakan kalimat perbuatan Nabi yang tidak menyukai maktam atau berkumpulnya masyarakat di rumah keluarga yang ditinggalkan. Meskipun tidak ada kesedihan di situ, tapi hal itu berpotensi untuk menciptakan kesedihan baru. Menurut pandangan NU, di mana mereka memperbolehkan adanya tahlilan, mereka berpendapat bahwa tahlilan lebih baik daripada tradisi lama. Hal ini diajarkan oleh Wali Songo, di mana dulu tradisi lama tiap ada orang yang meninggal, maka tetangga-tetangga atau masyarakat sekitar akan berkumpul di rumah duka. Nah, mereka bukan malah mendoakan mayit, tetapi malah bermain judi atau mabuk-mabukan. Wali Songo ingin mengubah hal tersebut, sehingga acaranya diganti menjadi mendoakan para mayat atau biasa disebut juga tahlilan. Di Jawa, khususnya Jawa Tengah, para masyarakat berpendapat bahwa tahlilan merupakan budaya Islami yang patut dilestarikan. Karena hal ini mereka dapat melaksanakan ibadah sosial sekaligus meningkatkan zikir kepada Allah. Nah, tahlilan ini juga memiliki dua makna, yaitu hablum minanas dalam rangka ibadah sosial, para masyarakat saling berkumpul di rumah duka mempererat tali silaturahmi, dan kedua adalah hablum minallah, yaitu dengan cara meningkatkan zikir kepada Allah. Lalu biasanya tahlilan orang pemilik rumah menyediakan makanan. Nah, hal itu didukung oleh hadis riwayat Tirmizi, di mana Ibnu Abbas sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Apakah ada manfaat jika aku bersedekah untuknya?" Rasulullah menjawab, "Iya." Laki-laki tersebut berkata, "Aku memiliki sebidang kebun, maka aku mempersaksikan kepadamu bahwa aku akan menyedekahkan kebun tersebut atas nama ibuku." Lalu ada juga hadis lain yang mengatakan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dan aku melihatnya seolah-olah dia berkata, 'Bersedekahlah.' Apakah baginya pahala jika aku bersedekah untuknya?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iya."
Nah, oleh karena itu NU mengatakan bahwa tahlilan itu diperbolehkan. Yang terpenting selama makanan yang dihidangkan atau berkat yang diberikan kepada masyarakat sekitar tidak memberatkan keluarga yang ditinggalkan, maka hal itu diperbolehkan.